Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Zarkasi, dan kali ini kita akan belajar tentang sistem digital. Yang bagian yang pertama itu definisi ya. Kita akan belajar sistem digital. Yang pertama itu apa sistem digital? Sebelum ke sistem digital, kita cari tahu dulu apa itu digital. Jadi digital ini adalah perubahan bentuk dari yang analog menjadi digital gitu ya. Seperti dokumen digital itu kayak foto, video, apalagi sesuatu yang bisa disimpan secara tak kasat mata gitu. Jadi kalau misalkan kita menyimpan, kalau misalkan foto ya, kalau misalkan foto itu di print, dicetak, itu bukan digital. Tetapi foto yang disimpan ke memori itu digital. Gitu ya. Kalau misalkan dulu itu menggunakan roll film. Ya. Foto itu menggunakan roll film, lalu dicuci si filmnya itu, lalu dicetak. Nah, sekarang gambar yang sudah diambil itu disimpannya di memori. Nah, itu adalah sistem digital. Digitalisasi. Orang yang dulunya mencatat laporan menggunakan kertas sekarang menjadi menggunakan komputer. Nah, itu adalah sistem digital. Itu digitalisasi, menjadi digital. Oke, lanjut. Apa itu sistem digital? Jadi sistem digital adalah sistem yang memproses informasi diskrit dalam bentuk angka-angka atau digit menggunakan nilai biner 0 dan 1. Sistem ini dapat mengolah informasi diskrit secara langsung atau mengkuantisasi informasi kontinu dengan bantuan praprosesor. Jadi sebenarnya gambar yang kita simpan itu adalah deretan angka 0 dan 1. Mungkin kalau kita mau melihatnya itu kayak gambar ya. Tapi komputer itu membacanya dengan 0 dan 1 gitu. 01 01 01 itu adalah bahasa komputer. Komputer melihat video dengan 01. Oke, lanjut. Perbedaan digital dengan analog ya. Nah, ini adalah gambaran dari sistem digital. Data yang direpresentasikan dalam bentuk diskrit biasanya dengan angka biner 0 dan 1 yang sudah dijelaskan tadi ya. Dan digital ini sangat presisi karena bekerja dengan nilai tetap, lebih tahan terhadap noise. Nilai biner tetap terbaca meskipun terdapat gangguan kecil ya. Gangguan kecil ini seperti kayak hujan gitu ya, atau cuaca buruk. Nah, ini adalah gambaran sinyal analog ya. Data yang dipresentasikan dalam bentuk kontinu seperti gelombang yang berubah secara mulus. Kurang presisi karena dipengaruhi oleh noise atau gangguan. Rentan terhadap noise karena perubahan kecil pada sinyal dapat mengubah data. Jadi sinyal analog ini adalah sinyal yang mudah terpengaruhi oleh cuaca gitu ya. Kayak kalau misalkan kita nonton TV ya, menggunakan TV analog ya, akan ketika hujan ya akan kelihatan semut-semut disebutnya itu ya, kayak semut gitu. Itu dipengaruhi oleh cuaca. Oke, kelebihan sistem digital itu data yang ditransmisikan tidak terpengaruhi oleh cuaca buruk atau noise tertentu ya. Lalu sistem komunikasi yang berbeda dapat saling terhubung. Gitu ya. Lalu contohnya apa? Nah, di sini ada contohnya, itu komputer ya. Komputer ini ya yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, perubahan digital ya. Jadi yang tadinya orang menulis di buku, di kertas gitu ya, sekarang mereka lebih suka menulis di komputer,
menggambar di buku gambar gitu ya, sekarang menjadi menggambar di iPad gitu ya, atau di komputer segala macam. Nah itu sifatnya sistem digitalisasi. Oke, yang kedua itu kalkulator ya. Kalkulator jelas, orang yang tadinya suka menghitung menggunakan kertas gitu ya, sekarang menggunakan kalkulator. Lalu mainan elektroniknya ini menggunakan sinyal analog sinyal digital ya, untuk menggerakkan mainan ini. Oke, sekian dulu untuk definisi ya. Kita akan lanjut ke part berikutnya.